Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rona Khairunisa dengan NIM 22076019. Di sini saya akan mempresentasikan job sheet 3 yang telah saya buat. Yang mana judulnya adalah Koneksi Database dan CRUD. Yang pertama adalah dengan membuat folder admin yang berada di dalam Views. Di sini saya telah membuat folder admin, kemudian untuk folder layout dan page itu berada dalam folder admin, yang mana folder layout akan menyimpan semua pecahan template admin tadi, dan folder page akan menyimpan konten-konten yang akan ditampilkan di website. Berikut layouts dan page. Kemudian kita akan membuat applet PHP di dalam folder layouts, lalu akan menyalin codingan yang sebelumnya yang ada pada welcome.php PHP, dan kemudian mengubah routingnya ke arah applet PHP. Berikut dari applet PHP. Selanjutnya kita akan memisahkan CSS ke dalam CSS blade PHP yang kita buat dalam folder layout, dan buatkan admin layout CSS untuk menghubungkan CSS blade dengan applet PHP. Merupakan bagian dari CSS blade, kemudian disalin dan mengubahnya ke bagian applet PHP. Ini merupakan bagian dari applet PHP. Sini kita menggantinya. Kemudian pisahkan, selanjutnya sama dengan hal yang sebelumnya, kita pisahkan sidebar, kemudian buat sidebar blade PHP di folder layout, dan buatkan admin layout sidebar untuk menghubungkan sidebar PHP dengan applet PHP. Pada bagian applet PHP, ini merupakan bagian dari admin layout sidebarnya, dan kemudian kita akan membuat sidebar blade PHP. Ini merupakan bagian sidebar PHP yang telah saya buat. Selanjutnya kita pisahkan top bar. Untuk membuat top bar blade PHP, di folder layout, buatkan include admin layout top bar pada bagian applet PHP. Ini bagian admin top bar, dan ini merupakan bagian top bar blade PHP-nya. Selanjutnya kita akan memisahkan footer. Kita akan membuat footer blade PHP di folder layout. Berikut footer blade PHP. Kita akan menghubungkannya dengan applet PHP. Masukkan include admin layout footer untuk menghubungkannya. Selanjutnya kita pisahkan JS. Buat JS blade PHP di folder layout. Berikut foldernya, lalu kita buatkan include admin layout JS untuk menghubungkan JS blade PHP dengan applet PHP. Kita masukkan ini include admin layout JS. Maka semuanya akan terhubung. Setelah itu, agar judul kita bisa dinamis, langkah yang kita lakukan adalah menggunakan syntax title pada Laravel yang akan kita panggil page. Ada bagian PHP. Kita
kita menggunakan title ini. Selanjutnya, kita akan membuat folder dashboard di dalam folder page dan membuat file index.php yang di dalamnya akan menampung konten dari dashboard. Ini merupakan bagian dari index.php. Lalu buat yield content pada bagian index yield PHP. Pada bagian konten yang ada di applet PHP, kopikan yang tadi ke dalam dashboard. Pada bagian applet PHP ini, bagian ini di copy dan dimasukkan ke dalam index applet PHP. Selanjutnya, kita akan membuka web PHP. Pada bagian ini, kita akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuka sidebar Blade PHP dan arahkan menu dashboard ke route yang telah kita buat. Ini route yang telah kita buat ke dashboard index. Lalu kita masuk ke dalam sidebar. Sidebar. Dan arahkan dashboard ke route yang kita buat. Yaitu pada bagian dashboard. Nih. Pada bagian dashboard. Lalu pada bagian menu sidebar, kita akan membuat menu data mahasiswa. Pada bagian ini, tambahkan mahasiswa. Ini. Selanjutnya, kita akan membuat folder mahasiswa dalam page dan tambahkan index.php. Kita akan menambahkan folder mahasiswa di dalam ini. Pada bagian index.php. Ini merupakan bagian dari index.php. Kemudian kita juga tidak lupa untuk menambahkan function index yang untuk mengarahkannya ke halaman mahasiswa. Selanjutnya kita arahkan menu mahasiswa yang di sidebar Blade PHP ini ke route yang telah kita buat tadi. Maka akan tampil menu mahasiswa seperti ini. Ini seperti ini. Sorry. Nah, ini merupakan tampilan dari mahasiswa. Sebelumnya ini datanya kosong ya. Ini sudah saya tambahkan dengan cara mengedit pada bagian mahasiswa indeks. Pada bagian mahasiswa indeks. Di sini saya menambahkan data. Sini ada data-data mahasiswa. Dan ini. Maka nanti tampilannya akan menjadi seperti ini.
Dan juga setelah itu masuk ke database untuk membuka PHP My Admin, maka masukkan user, tulis root dan passwordnya dikosongkan setelah masuk ke PHP admin buat database baru. Selanjutnya kita masuk ke ENF. Pada bagian ENF ini, database kita bernama database latihan. Kemudian saya di sini membuat database mahasiswa yang telah saya buat pada bagian ini, bagian mahasiswa. Ini setelah saya generate table, lalu kita masuk ke bagian membuat function create pada mahasiswa controller. Gunakan root yang telah kita buat tadi pada tombol tambah data mahasiswa. Maka hasilnya akan seperti ini setelah ditekan tambah data mahasiswa. Ini merupakan hasilnya. Maka data akan masuk ke dalam database mahasiswa yang telah kita buat tadi jika kita menambahkan data mahasiswa. Kita juga bisa mengedit ataupun menghapusnya. Lalu pada bagian evaluasi untuk membuat tabel dosen, saya membuat tabelnya seperti ini. Di sini saya juga sudah menambahkan data, ada nomor, nama dosen, dan bisa diedit ataupun dihapus. Saya juga menambahkannya pada bagian indeks dosen. Di sini saya menambahkan nama-namanya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.